Baiklah para pendengar dan jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ada kesempatan yang diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati hari demi hari dengan baik. Dan kita juga dapat merayakan Natal bersama keluarga dan bersama kawan-kawan dengan yang lain. Meskipun tidak semeriah seperti yang sudah-sudah lalu. Walaupun seperti itu jemaat Tuhan, saya juga punya kerinduan ingin berkongsi akan kebenaran firman Tuhan yang seringkali dibahas oleh anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Dan sebelum kita mempelajari akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam teks ini, mari kita minta pimpinan daripada Roh yang Kudus supaya kita boleh memahaminya dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kesempatan ini kami mau mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Mohon Roh-Mu yang kudus yang memberikan kami pengertian, pemahaman, supaya kami dapat memahami kebenaran-Mu ini, bagaimana sikap manusia pada waktu itu dalam menanti hari kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mempelajari firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Baiklah jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, berdasarkan teks Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini, saya simpulkan menjadi satu tema untuk kita pelajari bersama-sama, yaitu sikap orang Majus terhadap kelahiran Yesus Kristus. Di dalam teks ini ada banyak figur yang terlibat. Antara lainnya adalah orang Majus, para imam dan ahli Taurat, dan juga Raja Herodes. Tetapi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kepada kita sikap orang Majus terhadap kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia pada waktu itu. Baiklah, mari kita memperhatikan di ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Lalu nanti kita baca ayat 11 dan ayat yang ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu kita melihat di ayatnya yang ke-10 dan ayat 11 ya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita akan mempelajari tentang kata Majus ini. Kata orang Majus ini berasal dari kata Yunani yaitu magoi. Jadi magoi ini diambil dari perkataan Persia yang menunjukkan kepada ahli falak atau ahli astronomi atau ahli perbintangan. Nah, jadi mereka ini orang yang pintar, orang yang bijaksana. Daniel memanggil golongan ini adalah orang yang bijaksana atau ahli nujum yang menafsir mimpi-mimpi dan pesan daripada ilah-ilah atau Allah-Allah. Dan mereka juga ini disebut peramal. Ya. Jadi orang Majus ini adalah orang pintar, cendekiawan, atau orang yang bijaksana. Jadi saudara, Allah memakai mereka ini bukan karena orang Majus ini pintar, pandai, dan sebagainya. Tetapi Allah menggunakan mereka ini sebagai alat Tuhan untuk memberitahukan kepada mereka tentang juru selamat akan lahir ke dalam dunia ini. Jadi saudara, orang Majus ini berasal dari timur. Ada yang mengatakan mereka ini berasal dari Irak kalau masa sekarang ya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa mereka ini dari Babel. Jadi saya berpegang bahwa mereka ini dari Babel. Jadi mereka ini dari Babel dan mereka menuju ke Yerusalem, ke Bethlehem. Jadi perjalanan mereka ini memang sungguh amat jauh. Bayangkan dari Babel, mereka ke Haran dulu, baru ke Yerusalem, baru ke Bethlehem. Nah, jadi inilah perjalanan yang mereka tempuhi. Jadi saudara, sekalipun mereka ini dari timur yang sangat jauh saudara,
Mereka datang untuk mencari Tuhan atau mencari Yesus. Tujuannya adalah mereka ingin beribadah. Mereka ingin berbakti kepada Yesus. Setelah Allah menyatakan dirinya dan maksudnya kepada mereka melalui bintang. Nah, inilah kerinduan. Inilah hati, sikap orang Majus. Nah, kalau kita melihat di ayat yang kedua tadi ya, di situ kita melihat bagaimana reaksi orang Majus. Setelah mereka sampai ke Yerusalem, mereka bertanya-tanya. Mereka tidak berpeluk tubuh, mereka tidak duduk diam. Tetapi mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Nah, inilah luar biasa, saudara. Bagaimana mungkin mereka boleh tahu Yesus itu sudah lahir? Ini satu pernyataan Allah yang luar biasa kepada orang Majus, orang yang pintar. Sehingga mereka mengatakan, kami telah melihat bintangnya di timur. Jadi kami datang untuk menyembah dia. Bayangkan, dari timur ke Yerusalem, baru ke Bethlehem, semata-mata untuk menyembah Tuhan. Inilah reaksi, inilah respon, inilah tanggapan mereka terhadap kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, orang Majus mencari raja yang telah lahir itu bukan lahir untuk menjadi raja. Seperti yang sering dikatakan oleh orang bahwa Yesus lahir akan jadi raja orang Israel. Bukan jadi raja. Dia memang sudah raja dari surga. Dan itulah sebabnya orang Majus mencari raja yang telah dilahirkan itu. Saudara pendengar, orang Majus bercakap tentang siapa itu Yesus. Bukan akan menjadi apa Yesus akan datang kelak dan sebagainya, tidak. Nah, inilah respon mereka. Jadi ini menunjukkan mereka bersungguh-sungguh untuk mau melihat juru selamat dan mau menyembah Yesus. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, bayangkan saudara, perjalanan mereka itu sangat jauh. Dan perjalanan mereka itu pasti menempuh bahaya. Perjalanan mereka itu sangat mencabar bagi hidup mereka. Nah, kira-kira berapa lamakah perjalanan mereka dari Babel ke Yerusalem sampai ke Bethlehem? Alkitab tidak menyatakan berapa lama mereka. Tetapi kalau kita melihat fakta yang ada di dalam Alkitab ini, mungkin dalam 2 tahun ya. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-11, di sana dinyatakan bahwa mereka masuk melihat anak. Jadi Yesus, waktu orang Majus masuk ke rumah untuk melihat Yesus, bukan Yesus sedang bayi ya, tetapi dia sudah anak. Bermakna dia sudah punya umur yang meningkat 1 tahun lebih ke 2 tahun. Bermakna itu sudah anak, bukan lagi bayi ya. Dan kalau kita lihat pada saat Herodes membunuh anak yang berumur 2 tahun ke bawah, kalau kita lihat di ayat yang ke-16. Dan ini membuktikan bahwa perjalanan orang Majus dari Babel, dari timur ke Yerusalem, ke Bethlehem itu mengambil masa 2 tahun. Bayangkan 2 tahun Bapak Ibu, bukan perjalanan yang mudah. Bukan perjalanan yang singkat. Pasti dalam perjalanan 2 tahun ini mereka menghadapi banyak cabaran rintangan. Tetapi mereka tidak peduli. Yang penting mereka mau melihat raja itu dan menyembah dia. Inilah kerinduan, inilah sikap orang Majus ini, saudara. Ada kesungguhan, keikhlasan dalam hati mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bertanya ya tentang orang Majus ini, kenapa mereka tidak menyembah Yesus di Babel saja waktu itu? Kenapa mereka sibuk-sibuk ke Yerusalem, ke Bethlehem untuk menyembah Yesus? Bukankah di Babel saja mereka boleh menyembah Allah? Bukan itu maksud mereka. Tetapi ada satu kerinduan yang ada dalam hati mereka adalah mereka mau melihat raja itu dengan mata mereka dan mereka mau menyembah dia. Itulah kerinduan yang ada di dalam hati orang Majus. Jadi saudara, tujuan utama mereka itu sudah berubah tiba-tiba. Kalau mungkin dulu mereka mau datang melihat Yesus melalui bintang itu mungkin untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi pada akhirnya itu berubah. Mereka mau datang menyembah Yesus.
Kalau dulunya mereka melakukan itu untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi pada saat itu, perubahan itu secara drastik. Mereka mau beribadah menyembah Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak meresponi, menanggapi tentang penyataan Allah itu dalam hidup kita, maka roh kita tidak akan puas. Seperti orang Majus. Mereka harus datang untuk melihat dan menyembah. Bagaimana dengan kita, saudara dan jemaat Tuhan? Mungkin ada yang tinggal di tempat yang jauh. Kalau ke gereja pun memerlukan kos, memerlukan pengangkutan dan sebagainya. Tetapi tetap juga datang ke gereja tanpa mengeluh, tanpa marah dan sebagainya. Karena apa? Ada kerinduan dalam hati untuk bersekutu bersama-sama, untuk belajar firman Tuhan dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan jemaat. Boleh saja kita beribadah di rumah sendirian, kan? Boleh saja. Tetapi kenapa kita datang ke gereja walaupun jauh dan perjalanan memerlukan biaya yang begitu banyak? Karena ada kerinduan dalam hati kita, seperti orang Majus, untuk bersekutu bersama-sama dalam gereja untuk memuliakan Tuhan. Itulah kesungguhan hati kita. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jangan kita beralasan jauh tempat sehingga kita tidak datang ke gereja dan sebagainya. Orang Majus tidak beralasan seperti itu, saudara. Sekalipun mereka jauh, tetapi ada kerinduan yang luar biasa dalam hati mereka, adalah untuk mau beribadah, berbakti, dan menyembah Allah. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat perjalanan orang Majus ini, Allah menghormati kesungguhan hati orang Majus, di mana Roh Kudus melalui bintang itu memimpin mereka ke Yerusalem, dan mereka menjumpai di mana Yesus Kristus dilahirkan, yaitu di Betlehem di tanah Yudea. Di sanalah wahyu yang mereka terima dibuktikan oleh firman Allah. Jadi saudara, bagaimana sikap orang Majus terhadap kelahiran Yesus Kristus? Kita melihat di ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, kalau kita melihat di ayat 10 dan 11, kita sudah boleh menangkap. Boleh kita mempelajari, memahami bagaimana sikap orang Majus terhadap kelahiran Yesus. Sikap mereka yang pertama adalah mereka bersukacita. Ini luar biasa, saudara. Setelah mereka melihat bintang itu, hati mereka bersukacita. Kita pun tanya-tanya ya. Kalau kita melihat bintang, kalau Bapak Ibu dan jemaat Tuhan melihat bintang di langit ya, apakah ada perasaan sukacita? Pasti tidak ada. Kenapa? Kita tidak tahu bintang apa itu. Tetapi orang Majus setelah melihat bintang itu, mereka bersukacita. Artinya, Tuhan memberi hikmat kepada mereka bahwa itulah bintang kelahiran Raja Damai itu. Jadi mereka bersukacita, sangat bersukacita. Tapi tidak dijelaskan dalam Alkitab bagaimana ekspresi sukacita mereka itu. Apakah mereka melompat-melompat, menyanyi, atau berguling-guling dan sebagainya? Tidak ada. Tetapi Alkitab mengatakan mereka sangat bersukacita. Kalau konteks kita sekarang ini, saudara, ada yang bersukacita itu menangis ya. Tidak semestinya orang yang menangis itu bersedih hati atau berduka cita. Ada juga orang yang menangis karena sangat senang hatinya menerima sesuatu yang sangat berharga menurutnya. Jadi inilah reaksi sukacita. Ada yang menangis, ada yang ketawa dan sebagainya. Tetapi orang Majus, mereka bersukacita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah ada sukacita Anda pada masa Natal ini? Ada orang yang bersukacita dengan cara yang lain ya. Mereka minum minuman alkohol, sehingga mereka berpesta pora. Dengan kata lain mereka bilang, kita bersukacita dengan minuman alkohol dan sebagainya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau melihat orang yang bersukaria, berpesta pora dengan minuman alkohol, saudara, bukan ada sukacitanya.
suasana itu akan berubah. Sukacita akan menjadi duka cita. Mengapa? Apabila alkohol menguasai pikiran dan emosi perasaannya, yang terjadi di situ bukan suasana sukacita, tetapi pergaduhan. Kenapa? Karena alkohol sudah menguasai perasaan dan pikiran orang itu. Jadi rasa sukacita orang Majus itu bukan dengan alkohol ya, tetapi sukacita yang murni dengan sadar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sikap orang Majus yang kedua, kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-10 dan 11 ini, mereka menyembah atau sujud. Jadi mereka sujud ini artinya mereka menghormati Allah. Karena bersujud ini, kalau ada raja di depan, bermakna mereka menyembah, sujud, menciumkan tanah karena mereka menghormati raja di depan. Nah inilah sikap, reaksi orang Majus. Mereka tersungkur memberi penghormatan kepada raja yang baru lahir, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini menggambarkan orang Majus rendah hati. Mereka menyerahkan hidup kepada Yesus sebagai raja, sehingga mereka tersungkur dalam arti menghormati raja ini. Lalu bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita menyembah Tuhan seperti orang Majus, tersungkur untuk sujud menyembah Tuhan, sedangkan Tuhan tidak ada di depan kita? Tapi dalam masa gereja sekarang ini, saudara, cara kita menyembah Tuhan itu banyak macam. Cara kita menghormati itu banyak macam. Ada yang angkat tangan. Jadi tujuan kita angkat tangan bermakna kita sedang menghormati Tuhan. Kalau kita angkat tangan bermakna Tuhan itu ada di depan. Atau dalam pikiran, dalam hati kita itu ada Tuhan. Justru itu kita angkat tangan sebagai menghormati Tuhan. Tetapi jangan saudara angkat tangan sementara dalam pikiran saudara memikirkan mie sup sasau atau mie goreng basah dan sebagainya ya. Nah itu salah. Nah jadi saudara, kita tidak lagi seperti orang Majus, sujud menyembah, mencium tanah sebagai penghargaan kepada Tuhan. Tidak. Kita menghormati Tuhan bermacam-macam caranya. Menyanyi, tepuk tangan, berdoa dan sebagainya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini sikap orang Majus yang kedua. Yang ketiga, mereka memberi pemberian kepada Yesus. Setelah mereka sujud menyembah, mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Tindakan yang terakhir adalah mereka membuka harta benda lalu memberikan persembahan kepada Tuhan. Yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Jadi saudara yang diberkati oleh itu, emas ini ditujukan khas untuk seorang raja. Kemenyan ini adalah untuk Allah ya. Mur sebagai pemberian bagi manusia yang fana. Nah jadi inilah pemberian orang Majus. Jadi mereka memberi persembahan itu kepada Tuhan bukan karena Tuhan minta dan miskin. Tetapi mereka menyatakan itu sebagai satu kesyukuran, sukacita mereka. Karena mereka sudah menjumpai bayi atau anak yang baru lahir itu, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Dengan itu saudara yang kekasih, inilah sikap orang Majus terhadap kelahiran Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan dengan cara apa? Kita memberi persembahan, kita memberi persepuluhan, kita melakukan perbuatan yang baik itu sebagai kesyukuran karena kita sudah diselamatkan oleh Allah karena anugerahnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada satu jemaat yang disebut Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah jadi saudara, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita melakukan perbuatan yang baik. Sebagai ungkapan syukur karena kita sudah diselamatkan. Dengan itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, teladanilah sikap orang Majus terhadap kelahiran Yesus Kristus di dalam hatimu. Marilah kita membuka hati kita dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu dengan penuh sukacita seperti orang Majus. Persembahkanlah hatimu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai persembahan yang berharga yang bau harum bagi Tuhan. Dan tunjukkanlah perbuatan baik itu sebagai ungkapan syukur sebab kita telah diselamatkan oleh anugerah Allah
di dalam Kristus Yesus. Dengan itu saudara, inilah perkongsian firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita, supaya kita boleh mengerti, boleh mengikuti bagaimana sikap orang Majus terhadap kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Demikianlah perkongsian firman Tuhan untuk kita. Selamat Hari Natal kepada jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus pasti memberkati. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu, hamba-Mu sudah kongsikan kepada para pendengar dan jemaat Tuhan. Berkatilah kami semua sempena perayaan Natal ini, supaya kami memiliki sikap seperti orang Majus ini. Memiliki sukacita yang luar biasa dari Tuhan, mempersembahkan apa yang kami miliki sebagai ungkapan syukur. Karena itulah ungkapan terima kasih kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.